Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadz zulumati ilan nuril islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'du. Summa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila Syekh Nawawi Tanar al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita, yakni pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-168. Insyaallah akan kita tuntaskan hingga sampai ayat yang ke-172. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa'aw wa nidaa summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat tersebut yang akan kita baca, mudah-mudahan tidak ada halangan atau rintangan yang berarti sehingga kita bisa menuntaskan hingga sampai ayat yang ke-172. Mari kita lanjutkan kepada kitab tafsirnya, yakni kitab Tafsir Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qala Ibnu Abbasin nazalatil ayatu fil ladzina harramu ala anfusihim as-sawa'iba wal wasaila wal bahaira. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, nazalatil ayatu, turun al-ayatu, ayat ini, yakni ayat yang berbunyi ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, hingga sampai akhirnya. Fil ladzina haramu diturunkan berkaitan atau turun di dalam orang-orang atau turun pada orang-orang yang mereka mengharamkan ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, as-sawaiba, mereka mengharamkan sawaib, unta yang dilepas liarkan, wal wasaila, dan wasail yang artinya kambing jantan yang lahir kembar dengan kambing betina, wal bahaira, dan juga bahair. Bahair ini artinya unta yang dibelah telinganya.
Wahum, dan mereka ini orang yang mengharamkan diri mereka atas 3 jenis binatang ternak ini, qaumum min Saqifin wa bani Amir bin Sa'sa'ata wa Khuza'ata wa bani Mudlajin. Kaumun itu adalah satu kaum min Saqifin dari Bani Saqif, wa Bani Amirin dan dari Bani Amir bin Sa'sa'a, jadi Bani Amir bin Sa'sa'a, wa Khuza'ata dan Khuza'ah, wa Bani Mudlajin dan juga dari Bani Mudlaj. Ada juga sih yang membacanya Bani Mudlij. Jadi ayat ini menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan untuk orang-orang yang mereka itu mengharamkan diri mereka sendiri untuk tidak memakan ataupun mengambil manfaat dari 3 jenis binatang ternak. Yang di sini disebutkan 3 jenis binatang ternak itu adalah sawaib, wasail dan juga bahair. Nah, untuk lebih jelas terkait tentang makna sawaib, tentang makna wasail, tentang makna bahair, meskipun tadi saya sudah menyebutkan artinya, tetapi ternyata memang arti dari yang sudah saya sebutkan itu tadi bukanlah arti yang memang tidak menjadi perdebatan di kalangan ulama. Nah, untuk bisa kita lebih memahami dan mendalami terkait tentang arti ini, silahkan merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang lebih besar atau kitab-kitab tafsir yang lebih panjang keterangannya terkait tentang makna surat Al-Maidah ayat yang ke-103. Jadi kalau seandainya hanya kita menjelaskan arti dari arti yang sudah saya sebutkan itu tadi, rasanya belum lengkap jika kita tidak merujuk kepada kitab-kitab yang lebih besar. Karena memang makna sawaib, wasail dan bahair ini banyak sekali ragam pendapatnya gitu. Nah, intinya sih 3 makanan ini atau 3 jenis binatang ternak ini tidak boleh mereka makan, dan mereka mengharamkan diri mereka sendiri untuk tidak memakan 3 jenis binatang ini. Sehingga sebenarnya mereka pengharaman mereka atas 3 jenis binatang ini bukanlah berasal daripada Allah, sehingga mereka sendiri yang mengharamkan untuk tidak memakan jenis ini. Padahal si Allah nggak pernah melarang gitu. Maka nanti di sini adalah ayat ini ya akan intinya itu akan membatalkan apa yang sudah mereka yakini gitu. Jadi mereka ini meyakini untuk tidak, atau mereka meyakini bahwa 3 jenis binatang ini adalah haram untuk dimakan. Ayat ini yang akan mengcounter bahwasanya tidak benar, bahwasanya mereka keharaman mereka untuk tidak memakan jenis binatang ini itu adalah perbuatan mereka sendiri, padahal Allah tidak pernah sama sekali mengharamkan 3 jenis binatang ini. Nah, kemudian di sini ada perintah kulu mimma fil ardi ay minal harsi wal an'ami halalan thayyiban ay mubahan. Kulu, makanlah oleh kalian, mimma fil ardi, dari apa yang terdapat di bumi. Ay minal harsi wal an'ami, artinya minal harsi dari hasil ladang atau pertanian, wal an'ami dan binatang-binatang ternak. Halalan thayyiban, halalan dalam keadaan halal, thayyiban juga thayyib, baik. Ay mubahan, artinya yang dibolehkan. Bi alla yakuna muta'alliqan bihi haqqul ghairi. Bi alla yakuna, dengan sekiranya tidak ada ma fil ardi, artinya barang-barang atau sesuatu yang ada di bumi ini, muta'alliqan bihi haqqul ghairi, yang berkaitan dengan ma itu tadi atau makanan itu tadi, haqqul ghairi, haknya orang lain. Jadi Allah memerintahkan kepada kita bahwasanya silahkan kalian makan apa saja yang ada di bumi ini, makanan-makanan yang halal dan juga baik. Yang halal yang memang mubah, artinya diperbolehkan oleh syariat dan tidak ada larangannya, kecuali makanan-makanan yang diharamkan.
Tetapi tidak semua sesuatu makanan yang memang tidak diharamkan oleh Allah itu juga langsung bisa kita makan. Dari jenisnya memang halal, tapi ketika hal itu sudah dimiliki oleh orang lain, ya kita tidak bisa dengan mudah langsung mengambil begitu saja, kecuali ada prosedur juga yang memang halal, seperti dengan cara jual beli atau memang dibagi, baik dengan cara disodakohkan atau dihibahkan. Nah, itu silahkan untuk kita memakan apa yang memang halal dan juga baik. Halal dari segi zatnya dan juga halal dari segi perolehannya. Jadi cara memperolehnya pun juga halal. Jadi halal itu ya dua, zatnya memang halal dan juga cara memperolehnya itu halal. Dan tidak yang memang jika sudah dimiliki oleh orang lain ya bisa saja menjadi milik kita, tapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, dengan cara kita beli misalnya. Kalau memang masih dimiliki oleh orang lain, ya kita tidak bisa mengambil hak orang lain itu secara zalim. Begitulah kira-kira. Wala tattabi'u khutuwati syaitani. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitani, langkah-langkah syaitan. Aila taqtadu Aila taqtadu turuqa wasawisi syaitani fi tahrimil harsi wal an'ami. Aila taqtadu artinya janganlah kalian mengikuti turuqa wasawisi syaitani, jalan-jalan was-wasnya syaitan, fi tahrimil harsi, dalam mengharamkan al-harsi hasil ladang, wal an'ami, dan juga binatang-binatang ternak. Innahu, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kalian, aduwun mubinun. Aduwun itu adalah musuh, mubinun yang nyata. Aidzahirul adawati inda zawil basirati. Aidzahirul adawati artinya yang menampakkan permusuhan atau yang tampak permusuhannya inda zawil basirati, menurut orang yang memiliki pandangan yang dalam. Zawil basirah, yang memiliki pandangan yang dalam atau yang memiliki akal yang cerdas lah, basirah itu. Jadi kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, maksudnya dilarang untuk mengikuti jalan-jalan kewaswasan syaitan yang ada pengharaman sesuatu, padahal Allah itu tidak mengharamkan sesuatu itu. Kemudian innama ya'murukum bisu'i ail qabihi minadzunubi allati la hadda fiha wal fahsya'i ail ma'asi allati fiha haddun. Innama, hanya saja, ya'murukum, syaitan memerintah kalian, bisu'i, memerintah terhadap as-su'i, perbuatan yang buruk. As-su'i, perbuatan yang buruk. Ail qabihi, artinya atau tegasnya al-qabihi, perbuatan yang buruk. Minadzunubi, daripada dosa-dosa, allati la hadda, yang tidak ada hukuman had, fiha, di dalamnya, wal fahsya'i, dan syaitan itu memerintah kepada kalian al fahsya'i. Al fahsya'i ini artinya perbuatan yang keji. Ail ma'asi allati fiha haddun, artinya kemaksiatan allati fiha, yang di dalamnya haddun, terdapat hukuman had. Jadi syaitan itu senang sekali memerintah manusia untuk berbuat keburukan. Nah, asu di sini, lafadz asu berbeda dengan lafadz fahsya maknanya ya. Meskipun memang secara harfiahnya memiliki arti yang sama, tetapi lafadz asu ini adalah perbuatan buruk yang memang mengandung dosa, tapi dosanya ini tidak sampai orang tersebut yang melakukan mendapatkan hukuman had. Nah, hukuman had ini memang hukuman yang sudah mendapatkan ketetapan langsung dari Allah ataupun juga dari Rasul terkait hukuman apa ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dosa. Nah, lafadz as-su'i ini adalah perbuatan dosa yang tidak memiliki hukuman had.
Beda dengan fahsya. Kalau fahsya itu adalah kemaksiatan atau dosa yang ketika dilakukan dia terancam untuk bisa mendapatkan hukuman had. Nah, seperti apa itu fahsya? Seperti mencuri, dia terkena hadnya, ya had mencuri, yaitu potong tangan. Ada qadzaf, artinya menuduh zina, itu juga ada hadnya, ada hukuman hadnya. Kemudian membunuh, kemudian berzina, kemudian syurbul khamri, meminum khamar, kemudian bugod, kemudian juga murtad. Ini adalah beberapa dosa yang memang memiliki hukuman had yang batas-batasnya sudah ditentukan berdasarkan Al-Quran ataupun juga berdasarkan hadis Nabi. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa antakulu, dan agar kalian berkata 'alallahi, atas Allah, ma la ta'lamuna, akan apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Ai wa bi antaftaru 'alallahi ma la ta'lamun. Ai artinya wa bi an taftaru, dan dengan taftaru kalian mengada-ada 'alallahi, atas Allah, ma la ta'lamuna, sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Innallaha ta'ala harrama hadza, atau annallaha ta'ala harrama hadza wa zaka, bahwasanya Allah itu mengharamkan ini dan mengharamkan itu. Jadi wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, maksudnya syaitan itu juga menyeru kepada kalian agar kalian itu nantinya mengatakan sesuatu tentang Allah padahal kalian itu tidak mengetahui apa-apa tentang sesuatu yang kalian katakan itu. Jadi seolah-olah kalian itu mengada-ada atau membual, mengatakan sesuatu yang memang tidak memiliki dasarnya, bahwasanya Allah mengharamkan ini dan Allah mengharamkan itu, padahal sama sekali Allah tidak pernah mengharamkan apa yang memang sudah kita katakan. Ini namanya, artinya dia sudah membuat sesuatu perkataan dusta atau mengada-adalah, perkataan yang membual, sesuatu yang tidak ada dia ada-adakan. Itu namanya maksud daripada wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kemudian wa idza qila lahum ay li musyrikil arabi ittabi'u ma anzalallahu minat tauhidi wa tahlilit thayyibati. Qalu la nattabi'uhu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan lahum kepada mereka, aili musyrikil arabi, artinya kepada orang-orang musyriknya dari kalangan bangsa Arab, ittabi'u, ikutilah oleh kalian, ma anzalallahu, akan apa yang Allah telah turunkan, minat tauhidi, nyatanya daripada tauhid, mengesahkan Allah, wa tahlilit thayyibati, dan juga menghalalkan at-thayyibati, sesuatu yang baik-baik. Qalu, maka mereka berkata, la nattabi'uhu, tidaklah kami mengikutinya, bal, tetapi, nattabi'u ma alfaina, kami mengikuti ma alfaina alaihi, akan apa alfaina yang telah kami dapati, alaihi atasnya, aba'ana, akan leluhur kami. Aim wa ma wajadnahum alaihi min ibadatil asnami wa tahrimit thayyibati wa nahwi dzalika. Ai artinya ma wajadnahum, kami akan mengikuti apa wajadnahum yang telah kami dapati, hum terhadapnya, aba'ana, para leluhur kami. Ini aba'ana maksudnya leluhur kami, ya, bapak-bapak kami itu maksudnya leluhur kami. Alaihi, atasnya ma, min ibadatil asnami, dari penyembahan asnam, berhala-berhala, wa tahrimit thayyibati, dan pengharaman at-thayyibati, sesuatu yang baik-baik, wa nahwi dzalika, dan yang semisal daripada itu semua. Jadi ketika dikatakan kepada orang-orang musyrik Arab, mereka ini jika mereka dinasehati, ittabi'u ma anzalallahu, ini adalah nasihatnya, ya,
Maksudnya mereka diingatkan, kamu itu lebih baik untuk mengikuti tentang apa saja yang sudah Allah turunkan kepada kalian, itu untuk perintah bertauhid dan juga untuk mengikuti sesuatu kehalalan yang memang sudah dihalalkan oleh Allah. Jadi kalian tinggal ikuti saja. Ketika Allah menghalalkan sesuatu yang baik-baik, ya kalian ikuti. Jangan kalian berdusta atau mengada-ada sesuatu yang memang tidak ada. Jadi ketika mereka dinasihati seperti ini, mereka pun akan menjawab, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami tidak akan mengikuti itu semua. Artinya kami tidak akan mengikuti terkait tentang apa yang Allah sudah turunkan kepada kita atau kepada kami. Tetapi kami akan mengikuti jalan-jalan yang sudah dilakukan oleh para leluhur kami. Baik dari segi sifat beribadah atau pengibadahan, penghambaan, ya kami akan mengikuti para leluhur kami, di mana leluhur kami menyembah asnam, menyembah berhala, ya kami pun akan ikut menyembah berhala. Dan ketika para leluhur kami mengharamkan sesuatu, maka kami pun juga akan mengikuti para leluhur kami dalam pengharaman tersebut, meskipun itu adalah sesuatu hal yang baik. Jadi ini ya ngeyel ya. Jadi sudah diperintahkan untuk ikut sajalah tentang apa yang sudah Allah turunkan kepada kita, tentang apa yang sudah Allah turunkan atau Allah jelaskan kepada kita. Apa-apa saja yang sudah dijelaskan, yang sudah diturunkan oleh Allah, kita tinggal ikutin, jangan mempersulit diri. Nah kalau ini kan orang-orang musyrikin Arab ini ya mereka mempersulit diri. Allah itu sebenarnya tidak pernah mengharamkan beberapa jenis makanan yang sudah tadi disebutkan, tapi mereka malah mengharamkan itu semua. Jadi ini kan mempersulit diri mereka sendiri sebenarnya itu. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman maka Allah Ta'ala berfirman, awalau kana aba'uhum ay ayattabi'unahum wa in kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an minad dini wa la yahtaduna ilal haqqi. Awalau kana, apakah jika kana aba'uhum, adanya para leluhur kalian, leluhur mereka, ay ayattabi'unahum, ayat tabi'unahum, apakah yattabi'unahum, mereka akan mengikuti para leluhur mereka. Wa in kana aba'uhum, dan sekalipun ada aba'uhum, para leluhur mereka itu, la ya'qiluna syai'an, mereka tidak mengerti syai'an, akan sesuatu pun atau akan sedikit pun, minad dini, dari perkara agama, walayah taduna, dan mereka tidaklah mendapatkan petunjuk ilal haqqi, kepada kebenaran. Jadi di sini Allah Ta'ala berfirman untuk menanggapi pernyataan mereka itu. Memangnya kalau seandainya mereka mengikuti para leluhur mereka, atau apakah mereka akan mengikuti para leluhur mereka, padahal para leluhur mereka itu tidak sama sekali mengerti tentang masalah agama. Bahkan mereka juga bukanlah termasuk bagian daripada orang-orang yang diberikan petunjuk, masih mau mengikuti mereka itu. Jadi kira-kira seperti inilah respon yang tercantum di dalam Al-Quran terkait apa yang sudah mereka katakan. Jadi mereka itu diperintahkan untuk mengikuti tentang apa saja yang sudah Allah turunkan, yang sudah Allah jelaskan melalui perantaraan lisan nabinya, yakni Nabi Muhammad, agar mereka tinggal ikut saja terkait tentang masalah tauhid, keimanan, dan juga terkait tentang masalah kehalalan sesuatu yang sudah Allah halalkan. Tapi malah mereka menyusahkan diri, padahal mereka itu mengharamkan sesuatu yang sebenarnya dagingnya itu adalah daging yang biasa mereka makan, seperti unta, kemudian kambing, itu akan semua daging yang biasa memang dimakan oleh kalangan bangsa Arab.
Tapi mereka malah mengharamkan itu semua, padahal Allah sama sekali tidak mengharamkan. Alasannya mereka ini mengikuti tradisi leluhur-leluhur mereka. Sehingga Allah di sini merespon sikap mereka itu, memangnya mereka yang mengikuti para leluhur mereka memangnya tidak tahu bahwasanya para leluhur mereka itu sama sekali tidak memiliki ilmu pengetahuan terkait tentang masalah agama. Bahkan mereka itu bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masih mau kalian semua itu, atau masih maukah mereka itu mengikuti leluhur mereka itu yang mereka anggap sebagai orang yang paling tahu tentang perkara agama? Itulah kira-kira maknanya. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan. Wa masalul ladzina kafaru, dan adapun perumpamaan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan. Kamasali itu seperti alladzi yan'iku, orang yang yan'iku ini artinya berteriak ya, atau memanggil dengan suara yang keras ya. Bima la yasma'u, terhadap sesuatu yang tidak dapat mendengar, illa du'aan wa nidaan, kecuali hanya du'aan, ajakan, panggilan, wa nidaan, ataupun juga seruan. Artinya wasifatul ladzina kafaru fittiba'ihim aba'ahum wataqlidihim lahum kasifatir ra'i alladzi yasutu ala ma la yasma'u minal bahaimi. Artinya wasifatul ladzina kafaru, dan adapun sifat alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, fi ittiba'ihim, di dalam ikutnya mereka, aba'ahum, terhadap para leluhurnya mereka, wa taqlidihim, dan taklidnya mereka, lahum, kepada leluhurnya mereka, kasifatir ra'i, itu seperti sifatnya ar-ra'i, penggembala hewan ternak, alladzi yasutu, yang dia berseru atau memanggil, ala ma la yasma'u, atas sesuatu yang tidak dapat mendengar, minal bahaimi, nyatanya daripada binatang-binatang ternak. Fa innaha, maka sesungguhnya bahaim, la tasma'u illa sautar ra'i, kecuali suara ar-ra'i, penggembala, min ghairi fahmin likalamihi, dengan tidak adanya faham atau kefahaman likalamihi terhadap kalamnya si ra'i, aslan, sama sekali. Jadi kalau melihat daripada pemahaman tafsir dari ayat ini, jadi orang yang menyeru orang kafir, maksudnya yang mencoba menasehati orang kafir, itu sama seperti seorang penggembala yang coba memanggil binatang gembalaannya itu. Atau ya seperti orang yang ngajak ngomong binatang gembalaannya itu. Tapi sayangnya ya, kita tahu binatang gembalaan itu kan dia tidak hanya tidak paham. Maksudnya begini, dia hanya tahu bahwasanya ada panggilan tapi tidak paham apa yang akan dibicarakan. Jadi kalau seandainya kita punya hewan ternak gitu ya hewan ternak yang kita miliki itu, ketika kita ajak bicara sama sekali mereka nggak paham. Tapi ya kalau seandainya suara panggilan, mereka tahu ini ada suara panggilan, tapi mereka nggak bakalan bisa mengerti apa yang diucapkan. Nah, inilah orang kafir itu diumpamakan seperti bahaim. Ya, kalau di sini kita lanjutkan dulu ya, supaya lebih pemahamannya itu supaya lebih mendalam nih. Fakama annal kalama ma'al bahaim abasun adimul faidati. Fakama, maka sebagaimana annal kalama, sesungguhnya kalam, ucapan atau obrolan, ma'al bahaimi, bersama bahaim, binatang-binatang, binatang ternak, abasun adimul faidati. Abasun itu adalah kesia-siaan, adimul faidati, yang tidak ada faidahnya, gak ada manfaatnya.
Fakadza maka demikian itu juga at-taqlidu taklid. Wa yuqalu dan dikatakan masalul ladzina kafaru fi qillati aqlihim fi ibadatihim lil ausani kamasalir ra'i alladzi yatakallamu ma'al bahaim. Wa yuqalu dan dikatakan masalul ladzina kafaru, adapun perumpamaan alladzina kafaru orang-orang yang mereka kafir fi qillati aqlihim di dalam sedikitnya akal mereka, fi ibadatihim lil ausani di dalam penyembahannya mereka lil ausani terhadap berhala-berhala. Kama salir ra'i itu seperti perumpamaannya ar-ra'i orang yang gembala ya, maksudnya si penggembala. Kama salir ra'i itu seperti perumpamanya ar-ra'i penggembala, alladzi yatakallamu ma'al bahaimi, alladzi yang yatakallamu ia berbincang-bincang, ma'al bahaimi bersamaan bahaim binatang-binatang ternak. Fakama maka sebagaimana yahkumu 'alar ra'i biqillatil akli, ini kayaknya yuhkamu ya. Yuhkamu 'alar ra'i biqillatil akli fakadza haula'i summun li'annahum lam yasma'ul haqqa, bukmun li'annahum lam yastajibu lima du'u ilaihi, umyun li'annahum a'radu 'anid dalaili. Fakama maka sebagaimana yuhkamu dihukumi 'alar ra'i atasnya penggembala biqillatil akli dengan sedikitnya akal, fakadza maka demikianlah haula'i adapun mereka summun itu tuli, li'annahum karena sesungguhnya mereka lam yasma'ul haqqa mereka tidaklah mendengar al haqqa akan yang hak. Bukmun juga bisu, li'annahum karena sesungguhnya mereka lam yastajibu mereka tidaklah mampu menjawab lima du'u ilaihi terhadap apa yang du'u mereka dipanggil ilaihi terhadapnya. Umyun kemudian juga umyun artinya itu adalah buta. Li'annahum karena sesungguhnya mereka a'radu mereka berpaling anid dalaili daripada dalil-dalil. Fahum la ya'qiluna, fahum maka adapun mereka la ya'qiluna mereka tidaklah ya'qiluna ini berakal. Fahum la ya'qiluna maka mereka tidaklah berakal, atau maksudnya mereka tidaklah mengerti. Aila yafqahuna artinya mereka tidak mengerti amrallahi akan perintahnya Allah Ta'ala, wa da'watan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajakannya atau seruannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama la tafhamul bahaimu sebagaimana tidaklah faham al bahaimu binatang-binatang ternak kalamar ra'i akan kalamnya ar-ra'i penggembala. Jadi kalau seandainya di sini ringkasnya para orang-orang kafir itu diumpamakan seperti bahaim yang tidak sama sekali memahami ucapan si ra'i penggembala. Ya, jadi kalau seandainya kita punya ini ya, punya binatang ternak ya akan nggak ada faidahnya sekali ketika kita mengajak bicara binatang ternak peliharaan kita itu. Karena apa ya, binatang ternak itu la ta'qilun kagak mengerti apa yang kita bicarakan. Apa yang kita bicarakan mereka itu tidak mengerti. Mereka hanya tahu suara panggilan saja. Kalau seandainya kita ini ya punya binatang ternak, kalau seandainya kita panggil terutama untuk memberi makan, mereka akan tahu, wah ini suara panggilan untuk makan. Tapi mereka nggak ngerti kalau seandainya diajak untuk berbicara. Karena apa? Di sini diumpamakan orang kafir itu summun, bukmun, umyun. Karena mereka orang kafir itu tuli, tidak mampu mendengar yang hak. Kemudian juga bukmun, gagu, karena mereka tidak mampu menjawab lima du'u terhadap yang diserukan kepada mereka. Dan juga umyun, mereka itu buta dikarenakan mereka ini tidak mampu melihat atau berpaling daripada dalil-dalil yang nyata, bukti-bukti yang nyata. Jadi ya kayak nggak ada faidahnya ternyata berbicara dengan orang yang seperti ini. Padahal sudah diberikan peringatan tapi mereka tetap ngeyel. Ya ini sama seperti
orang yang seperti gembala itu tadi, seperti gembala yang coba memberikan nasihat kepada binatang ternaknya gitu ya. Jadi yang gak ada faidahnya, karena binatang ternak itu ya memang sesuatu yang namanya binatang ya, sesuatu yang memang gak memiliki akal, jadi tidak memiliki pengertian terhadap apa yang sedang dibicarakan, meskipun itu si ro'i, orang yang memang menggembalanya dari kecil. Tapi kalau seandainya suara untuk manggil, untuk kumpul makan, mereka tahu, mereka hanya tahu itu saja. Tapi kalau seandainya diajak bicara, ya nggak bakalan bisa difahami. Samalah seperti itu juga orang-orang kafir. Sudah diberikan nasihat, sudah diberikan sudah diberikan bantahan bahwasanya itu tidak benar, ya mereka tetap mengikuti leluhur-leluhur mereka dalam hal kekafiran, menyembah ausan, menyembah berhala, dan juga dalam masalah tahrimit thayyibat, dalam masalah pengharaman sesuatu yang baik-baik. Sudah diberikan nasihat, itu nggak benar, tapi mereka ya tetap saja mengikuti para leluhur mereka dalam hal kekufurannya, dan juga dalam hal tahrimit thayyibat, mengharamkan sesuatu yang baik-baik. Kemudian kita lanjut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah oleh kalian nyatanya daripada yang baik-baik, ma razaqnakum, sesuatu yang telah kami rizkikan, kum kepada kalian. Artinya kulu makanlah oleh kalian, min halalati ma a'tainakum minal harsi wal an'ami. Artinya kulu makanlah oleh kalian, min halalati daripada kehalalan atau barang-barang yang halal, ma a'tainakum sesuatu yang telah kami anugerahkan kepada kalian, minal harsi nyatanya daripada ladang atau pertanian, wal an'ami dan juga an'am, binatang ternak. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kalian lillahi kepada Allah, ala ma razaqakum minat thayyibati, atas apa yang telah kami rizkikan, atau atas apa yang telah Allah rizkikan, berikan rizki kum kepada kalian, minat thayyibati nyatanya daripada makanan yang baik atau sesuatu yang baik yang halal. In kuntum iyyahu ta'budun, jika adanya kalian iyahu hanya kepada Allah, ta'buduna kalian menyembah. Artinya insaha annakum takhussunahu bil ibadati wa tukirruna annahu ta'ala huwa al-mun'imu la ghaira. Artinya insaha, jika benar, annakum bahwasanya kalian, takhussunahu kalian mengkhususkan Allah, bil ibadati dengan menyembah, dengan mengibadah, menghambakan diri, wa tukirruna dan kalian mengokohkan atau mengakui annahu ta'ala bahwasanya Allah ta'ala huwa al-mun'imu, dia adalah zat yang memberikan nikmat, la ghaira, tidak ada yang lainnya. Jadi di sini perintah Allah selanjutnya untuk orang-orang mukminin ya. Makanlah oleh kalian atas sesuatu yang sudah Allah anugerahkan kepada kalian, atau atas rizki-rizki yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian, berupa makanan-makanan yang halal atau makanan-makanan yang baik-baik. Jadi memang kita harus makan sesuatu yang halal-halal gitu, yang baik-baik. Yang nggak halal ya jangan dimakan, karena memang perintah Allah itu makan sesuatu yang baik, makan sesuatu yang halal, karena itu adalah rizki yang memang Allah berikan untuk kita semua, untuk orang-orang mukminin gitu. Kemudian perintah selanjutnya adalah washkuru lillah. Di sini barulah kita diperintahkan oleh Allah agar kita ini bersyukur, mensyukuri salah satu nikmat Allah, yakni nikmat kita diberikan rezeki oleh Allah berupa makanan-makanan yang halal. Makanya kita ini ya ketika berdoa itu jangan lupa diawali dengan ketika kita berdoa untuk makan ya, ketika kita mau makan jangan lupa untuk diawali dengan doa dan ditutup pun juga dengan doa, karena memang
doa yang pertama sebelum kita makan itu adalah doa semoga Allah memberikan keberkahan kepada apa yang kita makan. Jadi ya di situ bunyinya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi semoga Allah memberkahi atas sesuatu yang memang sudah Allah rezekikan kepada kita. Jadi awali dengan doa itu. Dan sudahi pun juga dengan doa. Ya seminim-minimnya doa setelah makannya kita mengucapkan hamdulillah atau alhamdulillah sebagai tanda bahwasanya kita tidak lupa bersyukur, memuji Allah karena kita sudah diberikan rizki yang halal, rizki yang baik. Jadi ini kita kadang-kadang lupa sih ya. Ya mungkin kalau pada saat awal sebelum makan ya kita berdoa mungkin masih banyak orang melakukan. Tapi kadang-kadang setelah makan itu justru yang kadang-kadang kita lupa untuk menyebutkan kata alhamdulillah. Padahal justru puncak tanda rasa syukur itu adalah ya setelah makan itu tadi kita mengucapkan alhamdulillah. Cuma kadang-kadang kita sering lupa mengucapkan syukur kepada Allah. Berat itu memang. Padahal ya cuma ngucapin alhamdulillah, tapi kadang-kadang kita sehabis makan ya lupa, seringnya lupa dan sudah selesai. Jadi kayak kita nggak masih kurang lah ucapan terima kasihnya ya. Pas lagi sebelum makan sih ya mungkin masih sering kita mengucapkan bismillah atau mungkin berdoa. Tapi ini yang lebih sering kita tinggal itu adalah setelah makan ya. Mudah-mudahan kita jadi nggak lupa nih ya betapa bahwasanya doa sebelum dan sesudah makan itu ternyata menyimpan suatu tanda bahwasanya kita memang adalah termasuk bagian daripada hamba yang bersyukur. Ya minimal kita mensyukuri pada saat itu kita mengakui sudah diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian nah, kita juga harus yakin bahwasanya yang memberikan rezeki ini adalah Allah. Tapi kadang-kadang kita juga jangan lupa bahwasanya benar pada hakikatnya Allah itu memberikan rezeki kepada kita. Tapi kita pun juga harus bersyukur juga kepada manusia-manusia yang menjadi perantaraan rezeki Allah itu mengalir kepada kita. Jadi lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia ya maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi ya kita harus tahu bahwasanya hakikat rezeki itu memang Allah yang memberi. Tetapi juga ada perantaraan tangan-tangan manusia yang menghantarkan rezeki dari Allah itu datang kepada kita. Karena nggak mungkin juga rasanya ada rezeki langsung turun dari langit pada masa-masa sekarang ini ya. Kalau seandainya ya nabi ya beda lagi. Tapi kita ini ya rasanya semua rezeki itu melalui tangan-tangan manusia. Jadi ketika datang rezeki itu dari kawan, dari kerabat atau dari orang yang tidak kita kenal ya jangan lupa juga mengucapkan terima kasih. Karena itu bagian juga tanda bahwasanya kita mensyukuri nikmat Allah melalui berterima kasih kepada manusia lainnya. Jadi siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia pun juga tidak bersyukur kepada Allah. Fa inna syukra, maka sesungguhnya syukur ra'sul ibadati itu adalah pokok atau dasarnya ibadah ya. Jadi syukur itu adalah pokok atau dasar daripada ibadah. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika memang ditemukan kekeliruan terkait apa yang sudah dibahas tadi, mohon agar diberikan masukannya atau mohon dibenarkan ya. Mohon dibenarkan karena memang manusia itu ya tempatnya salah dan lupa. Begitu juga saya yang mungkin saja boleh jadi ketika saya sedang menjelaskan konsentrasi saya terganggu dengan satu dua hal pemikiran. Jadi ya mohon sekali lagi jika memang ditemui kesalahan tolong segera dikoreksi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.